Marwah agama ini rentan sekali dihancurkan oleh mereka kelompok-kelompok yang mengatasnamakan membela agama tetapi tidak menggunakan ilmu. Orang-orang bodoh yang membela ilmu, maka tunggulah kerusakan dalam agama tersebut. Rusak marwah agama gara-gara orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu, sok-sokan bela agama. Ketika orang bodoh itu memaksakan diri jihad tetapi jahat, akhirnya Allah bolak-balikkan tuh pikirannya, langsung dikasih, bukakan aibnya, dibukakan, dipermalukan sama Allah langsung. Seperti contohnya kemarin Ustadz Fikri yang dari pengurus MUI, akhirnya sholatnya rukunya salah, sholatnya pun pakai lip sync. Contoh nanti Anies Baswedan Pilpres mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden, agama lagi yang digadang-gadang, marketingnya para habaib. Para habaib itu mempolitisasi agama lagi, jangan dipilih. Sebaliknya, seandainya Ganjar nanti mencalonkan presiden, menggunakan emblem-emblem agama, mempolitisasi agama untuk kepentingan politik yang sangat kotor, jangan dipilih. Kita sih happy aja, mau siapapun presidennya, kita kawal. Sebaik-baiknya sebagai ar-royah, sebagai rakyat, kita harus mengawal pemimpin yang sah. Itulah wujud bakti kita kepada ar-royah. Bakti kita wujud kepada seorang pemimpin. Pemimpin itu ibarat adalah bapak kita, orang tua kita. Pemimpin itu kalau dalam sholat, beliau adalah seorang imam kita. Ketika imam kita salah, yang nanggung dosanya adalah imamnya. Kita sebagai makmum ikut saja, selesai. Bahkan siapapun memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Mau sekalipun itu agamanya Hindu, dari historinya dia membangun bangsa ini dengan baik, mencalonkan, kinerjanya juga bagus. Kalau memang itu dinilai baik, dukung. Mau itu Kristen, mau itu Buddha, dukung. Ini negara demokrasi kok, bukan negara Islam kok. Siapapun boleh. Mau seandainya Ahok nanti mencalonkan presiden, kalau kinerjanya baik, Anda semuanya yakin, dukung, nggak apa-apa. Jangan mau mulai detik ini ditakut-takuti dengan yang namanya agama. Agama ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti saudara. Siapapun. Jangankan ini loh, cuma rakyat biasa sipil yang terjerat, yang terpapar paham-paham seperti itu. Dokter kemarin itu loh didor sama Densus 88. Dokter teroris. Paham itu bisa mempapar kepada siapapun. Bisa terjadi kepada anak kita, saudara. Bisa kepada istri kita, bisa kepada suami kita, saudara kita, ponakan kita. Paham-paham itu. Ini sangat berbahaya. Maka kita harus ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Kita ingatkan, hati-hati oleh. Kalau mau ngaji, harus kepada guru yang tepat. Jangan sampai salah ngaji. Sekarang anak-anak kampus, anak-anak kuliahan sudah banyak sekali yang nyasar. Mereka salah menemukan guru. Mereka usia-usia yang 19 tahun, 20 tahun ini semangat-semangatnya mencari jati diri, semangat-semangatnya untuk belajar ilmu, tetapi ketika ketemunya adalah gurunya kadrun, sudah rusak saudara pahamnya. Yang dulu cita-citanya orang tuanya itu cita-citanya pengen anaknya bermanfaat untuk agama, bangsa, dan tidak. Gugur cita-cita itu. Semua orang tua menginginkan cita-cita buat anak itu hal yang sama, saudara. Bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Nggak ada yang lebih. Tiba-tiba anaknya itu menjadi teroris. Karena terpapar apa? Paham-paham radikal. Berbahaya, saudara. Saya bukannya menakut-nakutin. Silakan buktikan, cek di BNPT. Data ada berapa? Cek di Densus 88, sudah berapa teroris yang ditangkap, yang terpapar. Yang terpapar ini halus sekali. Pemahaman NII saja, negara Islam Indonesia saja. Ini sudah banyak orang yang terpapar. Di Jawa Barat ya banyak, di Sumatera banyak, di Jawa Tengah sudah banyak orang-orang yang ikut NII. Ini adalah terpapar paham-paham yang merusak, saudara.
merusak cita-cita orang tua kita. Yang tadinya cita-citanya yaitu tadi bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, malah akhirnya menjadi teroris, menjadi pembenci negaranya, membenci bangsanya, membenci budayanya. Nah, ini dia radikal. Karena keyakinan mereka adalah ini negara Islam. Pemahamannya ini adalah negara-negara bersyariat, ini negara-negara Islam. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu syirik, itu togut, itu Pancasila. Negara ini negara haram, negara Pancasila. Aduh, akhirnya memahami hal-hal yang seperti itu kan bodoh, saudara. Sepakat tidak? 2024, siapapun yang mempolitisasi agama jangan dipilih. 2024 adalah babak yang sangat luar biasa. Bisa dibilang babak akhir. Kalau seandainya kita salah pilih seorang pemimpin Indonesia, negara kita, hancur negara kita, saudara. Apalagi ya, banyak sekali orang-orang yang bodoh, mungkin, mohon maaf, orang yang jarang sholat, tetapi ketika berpolitik praktis, sok-sok agamis, sok-sok dekat dengan Tuhan, sok-sok ngaku berilmu, hanya untuk mendapatkan apa? Simpatik. Mendapatkan simpatik dari manusia, dari orang lain. Ilmunya nol, ngaji nggak pernah, jangankan ngaji, sholat aja setahun belum tentu sekali. Kadang-kadang sholatnya hanya kepepet aja ketika bertamu kepada orang, orangnya lagi pada sholat berjamaah, akhirnya daripada dia malu nggak ikut sholat, ikut-ikutan nimbrung sholat. Ini banyak karakter-karakter seperti itu, saudaraku. Ketika melakukan politik praktis, mempolitisasi agama, mereka seolah-olah menjadi orang yang berilmu. Mereka orang yang tekun. Akhirnya apa? Yang terjadi fenomena seperti akhir-akhir ini. Orang bodoh membela agamanya. Maka tunggulah kehancuran agama tersebut. Kalau agama tidak pernah hancur, jati dirinya tidak pernah. Tetapi apa? Marwahnya yang akan dihancurkan. Marwah agama ini rentan sekali dihancurkan oleh mereka kelompok-kelompok yang mengatasnamakan membela agama tetapi tidak menggunakan ilmu. Orang-orang bodoh yang membela ilmu, maka tunggulah kerusakan dalam agama tersebut. Rusak marwah agama gara-gara orang-orang yang bodoh yang tidak berilmu, sok-sokan bela agama. Ketika orang bodoh itu memaksakan diri jihad tetapi jahat, akhirnya Allah bolak-balikkan tuh pikirannya, langsung dikasih, bukakan aibnya, dibukakan, dipermalukan sama Allah langsung. Seperti contohnya kemarin Ustadz Fikri yang dari pengurus MUI, akhirnya sholatnya rukunya salah, sholatnya pun pakai lip sync. Ini sangat memalukan. Itu Allah itu yang kasih. Allah yang memalukan, bukan kita. Kita nggak melakukan apa-apa. Tetapi karena kita ini prihatin, kita ini hanya berserah, ya Allah, orang-orang seperti itu yang mabuk agama, ya Allah, yang mempermainkan agamamu, ya Allah, yang membohongi Allah sendiri, yang membodohi Allah sendiri, seolah-olah Allah itu nggak lihat apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya mereka adalah menistakan Allah, karena mendustai Allah sendiri, membohongi Allah sendiri. Allah marah. Ketika kita banyak umat mendoakan seperti itu, akhirnya mereka kasih hidayah. Aku permalukan aja lah di depan umat. Akhirnya rukunya dibikin salah. Yang seumur-umur saya tidak pernah ada yang namanya mubalik. Yang biasanya itu kalau seandainya ngumatin adzan itu ikut sholat berjamaah. Nggak ngikut sholat berjamaah, malah lip sync. Imamnya Allahu Akbar, yang nongkrong satu orang kakinya begini, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Loh, ini ajaran sesat ini. Ini kalau orang awam dianggap itu sebuah kebenaran. Karena yang demo itu orang-orang Islam. Banyak yang gelarnya Habib, banyak mereka yang menggunakan udeng-udeng, kelihatan penampilannya agamis sekali, suci sekali. Jadi kebodohan-kebodohan mereka diperlihatkan sama Allah. Semangatnya luar biasa, membela agama Allah seolah-olah begitu. Dia membela agama Allah itu harus paham, harus punya ilmu. Kenapa saya bilang begitu? Inilah fungsinya kita diciptakan sebagai manusia. Derajatnya lebih tinggi daripada yang lain yang diciptakan sama Allah.
Manusia diciptakan tidak hanya dikasih otak saja. Kalau cuma dikasih otak saja, anjing pun dikasih otak, saudara. Lah manusia dikasih pikiran. Supaya apa? Kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang menyesatkan, mana yang hak. Ini orang-orang yang mabuk agama dipermalukan sama Allah. Dan ini fenomena-fenomena yang terjadi, saudaraku. Jadi konsepnya yang sangat membahayakan untuk bangsa kita, untuk negara kita itu apa? Adalah radikal. Maka tak bosan-bosan saya menyampaikan radikal ini adalah paham yang sangat berbahaya, mengancam kedaulatan, saudara. Mau bosan mau enggak, karena apa? Saya harus menyampaikan ini terus. Supaya apa? Ketika mereka terdoktrin oleh paham-paham seperti itu, kalau saya hanya berbicara sekali, ini nggak masuk. Terus saya akan sampaikan ini terus. Jadi jangan mau dibodohi lagi dengan sesuatu yang dikemas agama. Tujuannya hanya untuk politik. Atau mempolitisasi agama. Mempermainkan agama hanya untuk pencitraan. Mempermainkan agama hanya untuk meyakinkan. Mempermainkan agama, menggunakan agama untuk membunuh orang. Menggunakan agama, topeng agama hanya untuk jahat sama orang. Jadi harapan saya, saudaraku, 2024 fighting. Siapapun yang menggunakan sesuatu untuk urusan politik atau politik praktis, mereka mempolitisasi agama, termasuk orang yang mencalonkan diri, jangan dipilih. Urusan agama yang dipolitisasi, katakanlah, anggap saja sudah gak laku lagi nanti 2024. Kata ini komentar ya, kata si Utuh Rimfi, baca kitab aja nggak bisa, mau nyeramahin orang, duh payah. Coba Utuh ya, kamu dengarkan omongan saya. Kamu bilang saya tidak bisa membaca kitab. Saya iakan, katakanlah saya tidak bisa membaca kitab. Bodohnya saya saja orang yang tidak bisa membaca kitab saja bisa ngomong seperti ini. Coba bayangkan bagaimana kalau saya pintar kitab. Apa enggak kelompok-kelompok kamu ini bubar barisan? Bubar barisan tidak? Ini loh saya baru bodoh. Anda harus berpikir itu. Ya. Itu dipikir dengan baik-baik. Sebodohnya saya saja seperti ini. Pengikut saya banyak. Yang mendengarkan apa yang saya sampaikan banyak, apalagi saya pintar kitab. Jadi untuk menjawab narasi-narasi yang Anda sampaikan hanya tujuannya untuk menyerang pribadi, hanya untuk mencemarkan pribadi orang. Ini sungguh perilaku-perilaku yang biasa-biasa aja. Saya sudah 10 tahun ngadepin kadrun. Ya? Betul tidak? Kamu mau ngebully saya apa lagi? Gus-gusan. Saya gus-gusan yang kalian anggap. Saya gus palsu saja. Banyak orang yang mendengarkan omongan saya. Apalagi saya gus asli. Pusing kamu nanti. Apalagi yang kamu luncurkan supaya kamu bisa menyerang saya. Sulit, susah. Jadi gelar saya, ilmu saya itu tidak penting. Ya, perlu Anda ketahui. Ilmu, masalah ilmu baca kitab atau apa ya, menguasai kitab atau menguasai apapun itu, ini nggak penting. Menurut orang-orang ini nggak penting. Yang penting orang-orang itu penting sekali mendengarkan omongan orang waras. Walaupun ngomongnya terbata-bata seperti saya, orang yang susah ngomong, yang ngomongnya nggak bisa diatur, yang bloto suko. Mereka tidak butuh saya itu pinter. Paham? Karena kalau saya pinter lebih daripada ini, waduh repot. Kalian semuanya bubar.